Baik, teman-teman, kita lanjutkan karena sebelumnya kalian sudah membuat web service sendiri, lalu kita juga sudah belajar cara mengconvert JSON string menjadi coordinate object. Nah, sekarang kita akan tampilkan data tersebut dalam bentuk kartu-kartu yang dirender di dalam recycle view. Jadi langkah berikutnya adalah kita mau bikin recycle view. Nah, teman-teman, silakan buka lagi playlist fragment yang ini ya. Playlist fragment, saya kosongin isinya. Lalu kita akan masukkan sebuah recycle view di dalam sini ya. Setelah dimasukkan, kalian beri nama ya, ganti ID-nya menjadi track view playlist seperti ini. Oke. Nah, recycle view itu butuh yang namanya adapter, teman-teman ya. Kita sudah belajar adapter di week 6 ya. Nah, kali ini kita coba pakai lagi untuk membantu kita mengisi recycle view. Klik kanan pada package name, new, Kotlin class file, diberi nama playlist adapter. Oke, add. Lalu kita akan extend menjadi recycler view dot adapter ya. Dan ini kita akan import ya. Dan teman-teman di sini perbedaannya dengan yang week 6 adalah kalau di week 6, konstruktor playlist adapternya memang kita sengaja kosongin karena datanya kita akses melalui singleton object. Tapi di pertemuan kita yang sekarang ini, playlist adapternya ini tidak kosong ya. Karena apa? Karena kita mau ngirimkan data array list fragment masuk ke dalam adapter ini melalui konstruktor. Jadi di sini saya isi file playlist yang pakai S. Jenisnya adalah array list of fragment, teman-teman ya. Oops, sorry, kalau dicoret ini berarti salah import ya. Saya akan re-import menggunakan yang Android X. Nah, seperti ini. Nah, adapter ini error karena dia minta view holder, teman-teman ya. Nah, daripada kelamaan, mending kalian kopas dari PPT untuk kelas inner class view holdernya. Ctrl C ya. Nah, kita sudah pernah lakukan ini di week 6 ya. Ctrl V, playlist beholder, bindingnya. Nah, nama bindingnya saya bukan tidak sama dengan ini ya. Nama nama kartu saya adalah playlist card. Berarti nama bindingnya adalah playlist card binding. Oke, teman-teman, ini bukan fragment ya. Maaf, ini isinya adalah playlist, bukan fragment. Jadi isinya adalah playlist. Baik ya. Jadi setelah Anda tuliskan playlist beholder, nah, kita sematkan di sini ya, recycle view dot adapter caping buka ya, terus view holdernya kita tuliskan di sana, kemudian konstruktornya kita tuliskan. Nah, di sini teman-teman kita lakukan implement members, oke aja. Nah, di sini kita akan bikin yang paling gampang dulu, yakni yang get item count. Get item count artinya kita mengembalikan jumlah item di dalam recycle view-nya, yang tentu saja diketahui dari isi playlistnya ya. Jadi teman-teman di sini saya akan get item count-nya saya akan ganti menjadi playlist size ya, playlist dot size. Nah, kemudian untuk on create view holdernya, teman-teman, on create view holdernya adalah kita menggunakan eh, card playlist ini ya. Jadi saya akan kopas ya, saya akan kopas binding objeknya, Ctrl C, lalu saya cemplungin ke dalam on create view holder, saya hapus dudunya ya, Ctrl V. Nah, sekali lagi ini salah, ini bukan card playlist binding, tetapi playlist card binding ya, playlist card binding. Kemudian ini kita tinggal import layout inflatornya, nah sisanya sudah benar. Oke. Nah, tinggal satu-satunya yang perlu dirubah adalah on bind view holder, teman-teman ya. Jadi on bind view holder kita pakai untuk mengganti judul, subtitle, description, dan seterusnya. Di sini kita tinggal melakukan satu persatu. Misalkan ya, untuk mengambil judul. Oh ya, sorry, ini kita bikin objeknya dulu. Playlist sama dengan playlist position. Ingat ya, position ini menentukan mau render nomor berapa.
Nah, untuk nampilkan judul kalian tinggal akses playlist.title seperti itu misalkan. Nah, di sini kita tinggal memanggil folder.binding.txt title.text sama dengan playlist title. Kemudian ada subtitle juga ya kan. Jadi ini saya kopas, kopas, kopas. Yang nomor dua adalah txt subtitle. Tentu saja ini namanya subtitle. Ini txt description dan ini description. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, ada gambar ya. Gambarnya eh, pakai Picasso teman-teman. Nah, saya lupa menambahkan Picasso ya teman-teman ya. Jadi di situ ada untungnya ada ini ya, ada implementations. Nah, ini ya, kalian bisa copy paste dari situ, kemudian kalian buka Gradle modul, cemplungin Picasso-nya di situ, synchronize now. Nah, ditunggu sebentar. Oke. Nah, setelah tuntas, kita balik ke playlist adapter. Nah, kita baru bisa menggunakan Picasso ya, teman-teman ya. Jadi caranya adalah tinggal ini saya copy paste saja ya bagian ini ya. Nah, bagian penggunaan Picasso-nya file URL, kita ambil dari image URL, Picasso-nya kalian import ya. Kemudian ada konteks di sana. Kemudian kita panggil Picasso-nya lalu kita cemplungin ke image playlist. Terus terakhir, button likes itu menunjukkan jumlah, bisa dilihat di sini ya, nanti ada angkanya, angka berapa like-nya ya. Jadi di situ kita bisa eh, mengconcat, jadi holder. Nah, holder binding button like text playlist 6 likes to string ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini ya, ini adalah eh, program komplit untuk merender on-bind view holder. Bila mau, kalian bisa menggunakan bit holder.binding, lalu kita masukin semua ini, saya cut paste masuk ke dalam sini. Yep. Lalu teman-teman saya akan delete yang holder.binding, ini saya hapus supaya kelihatan lebih rapi ya teman-teman ya di sini. Hapus, ini juga saya hapus. Yep, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah codingan untuk eh, saya pindah ke sini aja. Nah, codingan untuk merender kartu ke layar. Nah, ini. Button play text-nya nggak usah ini. Ya, oke. Simpan. Nah, oke, adapternya sudah beres ya. Adapternya sudah beres. Tinggal kita membuat ya. Kita membuat function ya untuk merefresh atau menampilkan data yang terbaru ke dalam recycle view. Kenapa demikian? Coba kalian balik ke playlist fragment. Nah, di playlist fragment ini kita punya codingan volley, ya kan? Nah, volley-nya ini kan nggak jelas kapan selesainya, ya kan? Setelah saya jalankan, tidak jelas kapan selesainya. Artinya, kita harus menunggu sampai callback suksesnya ini jalan, baru kita bisa merefresh recycle view-nya. Nah, oleh karena itu, teman-teman akan lebih baik kalau kita bikin sebuah function terpisah. Ya, ini fungsi utamanya adalah untuk merefresh. Kalian boleh kasih nama update list atau refresh list ya, yang akan di-call jika volley-nya sukses. Isinya adalah kita men-setup recycle view ya, seperti contoh linear layout manager, activity, kemudian binding dot layout manager, kemudian binding dot adapter, which is kita akan ambil dari playlist adapter di mana fragmen release playlistnya dimasukkan ke dalam adapter. Ingat ya, ini tadilah mengapa kok konstruktornya ada isinya. Kenapa? Karena kita mengirimkan release playlistnya masuk ke sini. Nah, itu ya, teman-teman ya. Nah, saya rasa sudah beres. Oh ya, boleh ditambahkan binding dot view playlist set has fixed size sama dengan true dengan catatan jika ukuran dari
masing-masing elemennya itu tidak berubah ya, tidak berubah-ubah, tidak ada yang tinggi kecil begitu ya. Kita bisa tambahkan itu supaya lebih efisien ya. Kemudian update listnya kapan dipanggil? Tentu saja setelah volley-nya sukses, which is di dalam if ini, nah setelah gesonya selesai baca, nah saya rasa di sini ya, di atasnya log ini yang paling tepat, kita panggil update list. Dengan demikian nanti setelah volley-nya selesai, kita bisa eh, menampilkan kartu-kartunya dalam bentuk recycle view. Nah ini saya run dulu, saya run sebentar. Nah ini saya play. Yep, ya teman-teman, kita masuk playlist dan kita bisa lihat ya, apa namanya, polinya sukses, judulnya terbaca ya, subtitlenya juga muncul dan like-nya, number of like-nya juga muncul ya, yang sudah kita tambahkan di sini.